Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang layanan internet, yaitu membuat email. Kita mulai. Nah, jadi pengenalan email. Yang pertama, sejarah email. Kedua, jenis-jenis email. Yang ketiga, cara kerja dan manfaat email. Yang keempat, cara membuat email account. Yang kelima, cara mengirim email dengan lampiran. Yang keenam, cara membuka email. Baiklah, kita mulai satu persatu. Jadi yang pertama dari sejarah email. Sejarah email pertama kali diteliti oleh Ray Tomlinson tahun 1968 ketika jaringan ARPANET mulai berkembang hingga sekarang. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Ray Tomlinson sebagai suatu sistem komunikasi yang dinamakan dengan SND-MSG. SND-MSG adalah sebuah program yang mampu membuat orang yang memiliki mesin yang sama saling berkirim pesan. Surel pertama yang dikirim di dunia adalah pesan berbunyi QWERTY UIOP. Nah, kemudian pada tahun 72 Ray kembali mengenal sebuah icon atau ad sebagai pemisah antara identitas email dengan domain alamat email. Awalnya, email adalah sebuah layanan yang berbayar. Salah satu program yang paling terkenal adalah Eudora. Namun dengan cepat, Eudora tergeser dari kedudukannya karena ada program baru yang lebih baik dan gratis, yaitu Netscape dan Internet Explorer. Nah, paham ya? Jadi sejarah email itu pertama kali dilakukan oleh ARPANET dan dikembangkan oleh Ray Tomlinson. Yang kedua yaitu jenis-jenis email. Nah, jenis-jenis email ada 3. Yang pertama yaitu Popmail. Popmail adalah email yang diterima melalui internet service provider yang menjadi langganan. Nah, kelebihan Popmail adalah dapat dibaca dalam kondisi offline, tidak terhubung ke internet. Dan kekurangannya dari Popmail adalah tidak dapat membuka email dari sembarang tempat. Jenis email yang kedua yaitu email berbasis web. Email berbasis web adalah layanan email yang ditawarkan oleh website penyedia layanan email seperti Yahoo, Hotmail, Bolehmail, Lovemail, Plaza.com, dan lain-lain. Sekarang juga ada Gmail. Nah, kelebihan dari email berbasis web adalah biasanya diberikan secara gratis oleh website yang bersangkutan, sehingga kita dapat mengecek email dari mana saja. Dan kekurangannya adalah bisa membaca email hanya dalam kondisi online, sehingga membutuhkan biaya koneksi ke internet yang lebih besar. Jika tidak terkoneksi internet, pasti tidak bisa membuka email. Yang ketiga, jenis email yang ketiga yaitu email forwarding atau email penerus ini. Email forwarding adalah layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke alamat email yang lain dan bermanfaat bagi orang yang suka gonta-ganti alamat email.
Kelebihannya adalah bisa menyembunyikan alamat email yang sesungguhnya. Dan kekurangannya adalah karena hanya bersifat perantara dan harus meneruskan email yang diterima ke alamat yang lain, email tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke alamat email yang sesungguhnya. Ya, jadi tadi ada 3, ya, ada 3 email, jenis email pop mail, ya, email website email, ya, dan email forwarding. Yang ketiga itu cara kerja dan manfaat email. Nah, apa sih cara kerja dan manfaat email? Kita buka. Nah, cara kerja email yaitu kita bisa menggunakan komputer, ya, laptop atau HP ya sekarang. Nah, setelah kita buka email, ya, kita masukkan kepada siapa kita akan kirim email, yaitu itu atau kepada email yang kita tuju atau yang kita kirim, kemudian from, nah itu tertulis email kita, ya, yang kemudian subjek atau judul emailnya. Nah, setelah kita selesai buat email, maka dikirim atau send atau kirim, maka akan ke server pengirim atau ya, kemudian akan berkomunikasi dengan DNS untuk mencari mail server penerima. Nah, kemudian akan diterima oleh klien, ya, atau komputer penerima. Nah, kemudian fungsi dan manfaat email. Jadi ada beberapa fungsi dan manfaat email. Yang pertama, mengirim dan menerima pesan. Jadi pada umumnya email adalah untuk mengirim dan menerima pesan, jadi dimanapun berada. Dan yang kedua, mengirim dan menerima file. Jadi selain untuk menerima pesan, email juga bisa disimpan file berupa video, foto, teks, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai identitas diri. Di email berfungsi sebagai identitas diri di internet, di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email miliknya. Yang keempat, email untuk mendaftar di berbagai situs. Jadi sekarang, ya, semua situs, ya, baik Facebook, ya, e-commerce, game online, dan lain sebagainya, ketika kita mau mendaftar biasanya untuk mencantumkan email. Makanya itu email untuk mendaftar berbagai situs, ya. Yang kelima, email untuk media pemasaran. Nah, ini maraknya dengan e-commerce, ya. Pemasaran online sangat ini banyak dilakukan untuk memanfaatkan email, ya, seperti kita mau mendaftar Shopee, Tokopedia, ya, Bukalapak, dan lain-lain. Kita harus daftarkan dulu email kita. Nah, kemudian cara membuat email account. Nah, jadi bagi yang belum bisa buat email, ya, kita bisa lihat caranya bagaimana. Kita klik dulu nih, ya. Cara buat email, langkah-langkahnya, yang pertama kita buka browser dulu, ya, baik menggunakan Google, ya, boleh menggunakan Google Chrome, boleh menggunakan Internet Explorer, Mozilla, Opera, dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita ketikkan, ya, gmail.com, misalkan di sini saya contohnya pakainya Gmail. Nah, kemudian kita pilih akun yang lain, Nah, setelah itu di bawah itu ada buat akun. Nah, setelah kita klik buat akun, maka akan muncul formulir atau kita disuruh ngisi dari nama depan, nama belakang, tanggal lahir, ya, kemudian user dan passwordnya, kemudian kirim. Nah, kita tunggu sampai selesai, maka email sudah jadi.
Nah, kemudian setelah kita buat email, bagaimana cara kita ngirim email dengan lampiran? Nah, jadi yang pertama yaitu misalkan seandainya kalau kita belum login, ya kita login dulu ya. Nah, caranya login, kita masukkan username email dan password yang sudah kita buat. Nah, terus klik compose atau kirim. Nah, maka akan muncul ya jendela yang berisi penerima email atau to ya, atau kepada, kemudian subjek atau judul email, kemudian attach file. Nah, ini karena kita mau nyisipkan lampiran, maka kita klik file, attach file ya, yang simbolnya di sebelah kanan kirim itu, sebelah simbol huruf font ya. Nah, kemudian setelah kita lampirkan file, bisa berupa file foto, video, maupun yang lainnya, kemudian kita klik send atau kirim email. Nah, selanjutnya ya, cara membuka email. Nah, cara buka email ini ya, setelah kita login, masukkan user dan password. Nah, cara ngecek email yang masuk ke email kita, caranya bagaimana? Kalian bisa klik inbox atau kotak masuk. Nah, maka akan tampil di sebelah kanan tuh ya, email yang sudah masuk ke kotak email kita. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.